Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ridho Farmayanto dari kelas 10 IPA 3. Saya di sini akan mempresentasikan bab 7 yaitu wawasan dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelumnya tujuan saya menghafalkan ini karena saya ingin lebih tahu mendalam pada bab ini dan juga menyelesaikan tugas PPKN. Ya, kita mulai dari wawasan Nusantara dulu. Nah, pengertiannya. Jadi wawasan Nusantara itu adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap kondisi negaranya yang dapat didefinisikan sebagai cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta wilayah dalam berkehidupan berbangsa, bernegara. Konsep yang mendasari wawasan Nusantara itu meliputi wadah atau kontur, isi atau konten, dan tata laku atau conduct. Wadah itu tempat berkegiatan demi mencapai cita-cita dan tujuan nasional dalam bentuk organisasi pemerintahan yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Lalu ada isi. Isi itu merupakan aspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat serta sejalan dengan cita-cita dan tujuan nasional. Tata laku merupakan interaksi antara organisasi pemerintah sebagai wadah. Nah, wadahnya itu digunakan buat nampung berbagai aspirasi masyarakat yang menunjukkan tata laku. Nah, tata lakunya itu ditunjukkan dengan perilaku atau tindakan nyata dalam menyikapi berbagai persoalan, kayak semangat dan mental. Lalu yang kedua ada hakikat wawasan Nusantara. Hakikat wawasan Nusantara adalah keutuhan bangsa dalam cara pandang menyeluruh di lingkup Nusantara demi kepentingan nasional. Sehingga pikiran, sikap, dan tindakan setiap warga dan aparat negara sejalan dengan tujuan demi kepentingan bangsa dan negara, termasuk terhadap produk-produk yang diciptakan dan dihasilkan oleh lembaga-lembaga. Lalu yang ketiga ada wawasan Nusantara. Nah, wawasan Nusantara itu meliputi kepentingan dan tujuan yang sama, keadilan yang sesuai dan tepat, dan kejujuran, solidaritas, kerjasama, dan kesetiaan terhadap kesepakatan menjadi bangsa dan mendirikan negara. Lalu ada konsep wawasan Nusantara. Nah, konsep itu ada 4, yaitu konsep persatuan politik. Nah, konsep ini didasari oleh Deklarasi Juanda yang digelar pada 13 Desember 1957 mengenai Indonesia sebagai negara kepulauan yang terdiri atas ribuan pulau dan dipandang sebagai satu kesatuan daratan yang dihubungkan oleh perairan luas. Hal ini ditindaklanjuti oleh adanya Perpu Nomor 4 tahun 1960 dan dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 1996 tentang perairan Indonesia, yaitu menjadikan kesatuan geografi menjadi kesatuan politik. Lalu ada konsep kesatuan ekonomi. Konsep Konsep ini didasari oleh Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. UU Nomor 23 dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah menjadikan pengelolaan di bidang ekonomi perhatian bagi seluruh unsur masyarakat. Lalu setiap kepala daerah wajib berwenang mengelola perekonomian rakyat dengan tujuan meningkatkan potensi ekonomi daerah dengan penuh tanggung jawab. Lalu ada konsep kesatuan sosial budaya. Jadi di konsep kesatuan sosial budaya ini, Bhinneka Tunggal Ika bukan sekedar semboyan bangsa Indonesia. Hal tersebut juga merupakan prinsip untuk mewujudkan tujuan nasional dengan menumbuhkan rasa saling menghargai dan menghormati adanya perbedaan yang timbul di tengah-tengah masyarakat. Maka dari itu, kehidupan sosial seseorang merupakan media untuk mengimplementasikan wawasan Nusantara agar terciptanya kehidupan yang rukun dan bersatu dengan mengesampingkan segala perbedaan yang dapat menimbulkan Lalu ada konsep kesatuan pertahanan dan keamanan. Nah, konsep ini tuh didasari sama Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014. Itu yang isinya tentang pemerintah daerah menjelaskan bahwa pertahanan keamanan merupakan salah satu urusan pemerintah pusat dengan dasar pertimbangan, yaitu demi kepentingan nasional. Nah, kesadaran rasa cinta tanah air itu dibutuhkan banget.
untuk membentuk sikap bela negara yang menjadi modal utama penggerak partisipasi setiap warga negara dalam menghadapi segala ancaman yang dapat mengancam keamanan negara. Ada kedudukan, fungsi, tujuan, dan manfaat wawasan Nusantara. Jadi kedudukan wawasan Nusantara ini tuh sebagai visi untuk menyelenggarakan kehidupan nasional biar gak terjadi penyimpangan dalam menciptakan dan mewujudkan tujuan nasional. Lalu ada fungsi wawasan Nusantara. Nah, fungsinya itu untuk menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran serta semangat kebangsaan Indonesia. Lalu mengembangkan masyarakat madani sebagai pengembangan kekuasaan pemerintahan. Lalu menanamkan dan memupuk kecintaan terhadap tanah air sehingga tumbuh kerelaan membela bangsa dan negara. Lalu ada tujuannya. Nah, tujuannya itu ada dua, yaitu tujuan ke dalam dan keluar. Nah, tujuan ke dalamnya itu untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan di berbagai bidang dengan menjunjung tinggi kepentingan nasional. Lalu yang kedua itu tujuan keluar untuk mewujudkan ketertiban dan perdamaian seluruh umat manusia di dunia. Lalu ada manfaatnya. Manfaatnya itu banyak sih sebenarnya, tapi saya bakal sebutin salah satu saja, yaitu manfaatnya dapat mempererat rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Lalu warga negara Indonesia juga dapat memahami kedaulatan Republik Indonesia sebagai wilayah hukum yang diakui secara internasional. Lalu menumbuhkan rasa tanggung jawab untuk mempertahankan dan menjaga Republik Indonesia dari segala ancaman, baik dari dalam maupun luar. Lalu ada aspek Trigatra dan Pacagatra dalam wawasan Nusantara. Kita bahasnya yang aspek Trigatra dulu nih. Nah, aspek Trigatra dalam wawasan Nusantara itu merupakan hal-hal yang sudah melekat pada suatu negara secara alami. Aspek ini juga dapat menentukan identitas dan menjadi kekhasan suatu negara. Yang pertama itu adalah posisi dan kondisi geografis. Nah, posisi geografis Indonesia itu terletak pada 6 lintang utara, 11 lintang selatan, dan 95 derajat bujur tengah dan 141 derajat bujur tengah yang memposisikan Indonesia dalam keadaan strategis yang dilalui oleh garis khatulistiwa. Negara Indonesia juga diapit oleh benua Asia dan benua Australia serta Samudra Pasifik dan yang kedua ada keadaan dan kemampuan penduduk. Keadaan penduduk berkaitan dengan beberapa hal, yaitu perubahan jumlah penduduk secara keseluruhan yang dipengaruhi oleh fertilitas, mortalitas, dan migrasi. Lalu komposisinya yang berdasarkan usia dan jenis kelamin dan persebarannya di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Di sisi lain, kemampuan penduduk itu berkaitan dengan tingkat pendidikan yang dapat dioptimalkan dengan diselenggarakannya pendidikan berupa penambahan guru dan gedung-gedung sekolah yang dapat digunakan sebagai alat sarana. Ada keadaan dan kekayaan alam. Sumber daya alam yang dimiliki suatu negara itu merupakan potensi yang sangat berharga bagi kelangsungan hidup penduduknya itu. Namun kekayaan alamnya ini tidak tersebar secara rata di setiap daerah. Hal ini yang menyebabkan salah satu penyebab adanya ketergantungan terhadap barang-barang impor dan atau perebutan sumber daya alam. Maka dari itu sumber daya alam di Indonesia harus dikelola dan dimanfaatkan dengan prinsip atau asas, yaitu asas maksimal untuk yang mengutamakan kesejahteraan rakyat, asas lestari berupa mengelola kekayaan alam secara bijak, dan asas berdaya saing dengan sumber daya alam dari luar. Lalu ada aspek Pancagatra dalam wawasan Nusantara. Nah, aspek ini tuh merupakan integrasi hal-hal yang bersifat dinamis yang berkaitan dengan sikap dan kehidupan masyarakat Indonesia. Yang pertama ada ideologi. Ideologi itu jadi kayak konsep yang mengarahkan kepada cita-cita atau hal-hal yang diperjuangkan dalam kehidupan. Indonesia memiliki ideologi, yaitu ideologinya Pancasila, yang harus diaktualisasikan oleh setiap warga negara dalam bidang kenegaraan secara dinamis. Lalu ada politik. Nah, dua hal dalam hal politik ini yang bisa jadi penggerak adalah masyarakat sebagai pemberi masukan atau input, tuntutan, dan kebutuhan. Lalu pemerintah sebagai orang yang mengeluarkan atau output kebijakan yang berupa undang-undang
sebagai keputusan politik untuk mencapai tujuan nasional. Lalu ada perekonomian bangsa Indonesia. Nah, perekonomian ini udah diatur oleh Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu sebagai usaha bersama yang dijalankan atas asas kekeluargaan dengan tujuan mensejahterakan bangsa. Maka dari itu, setiap warga negara berhak dan berkewajiban untuk menggerakkan roda perekonomian yang terwujud dalam badan usaha negara, swasta, dan koperasi. Keterlibatan warga juga dapat memajukan perkembangan perekonomian yang dapat memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia itu sendiri. Lalu ada aspek sosial budaya. Nah, aspek sosial budaya ini hal yang dinamis dan mudah mendapat pengaruh baik dari dalam maupun dari luar yang dapat membahayakan kelangsungan hidup bangsa. Seperti contohnya budaya kebarat-baratan yang bukan menjadi budaya Indonesia itu sendiri. Nah, pengaruhnya itu harus diwaspadai karena bersifat global. Dampaknya tidak terlihat secara langsung, tetapi justru secara perlahan memberikan ancaman yang dapat membahayakan kepada aspek pertahanan dan keamanan. Aspek ini itu berkaitan dengan sikap ulet, bersedia dan mampu mengembangkan diri dan lama mengatasi segala ancaman dan tantangan yang dapat membahayakan keutuhan bangsa, baik dari dalam maupun luar negeri. Pertahanan keamanan ini tercermin dari sikap bela negara yang dapat digunakan sebagai daya tangkal agar bangsa Indonesia mampu mempertahankan stabilitas keamanan, pembangunan, dan kedaulatan negara. Lalu ada hubungan antar gatra. Nah, hubungan antar gatra ini jadi dari ketiga aspek trigatra dan kelima aspek pancagatra itu saling memiliki keterkaitan dan dapat mempengaruhi salah satu masing-masing. Misalkan salah satu dari gatra-gatra itu lemah, maka gatra-gatra lainnya juga ikutan lemah. Begitu juga sebaliknya. Kalau salah satu gatra memiliki kekuatan, maka dapat mempengaruhi kekuatan gatra-gatra lainnya. Bisa jadi lebih kuat atau bisa jadi lebih lemah. Maka, hubungan antar gatra ini sangat berpengaruh dalam pembentukan tata negara. Lalu ada peran warga negara dalam mendukung implementasi wawasan Nusantara. Nah, wawasan Nusantara itu digunakan sebagai pedoman bagi bangsa yang bertujuan membangun dan memelihara keutuhan bangsa dan negaranya. Wawasan Nusantaranya itu mencakup keseluruhan hidup masyarakat yang menjadi pengontrol dan pembentukan sikap, pola pikir, tindakan masyarakat yang selalu mendahulukan kepentingan bangsa negara. Maka dari itu perlu adanya implementasi wawasan Nusantara secara utuh yang berorientasi pada kepentingan warga negara itu sendiri dan wilayah tanah airnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.